Hai sahabat-sahabat muda, perkenalkan nama saya Afika Verina, biasa dipanggil dengan Afi. Ya, saya baru pertama kali nih mau bikin konten, dan kontennya itu mengenai sahabat-sahabat muda yang lagi bergumul nih, lagi mencari pria yang tepat buat hidupnya, pria yang benar-benar dari Tuhan. Nah, saya mau bahas nih ya, tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Dan kalian pasti penasaran dong dengan video saya ini. Tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen di video saya ini. Karena like dan subscribe kalian sangat penting loh buat saya, dan pastinya gratis. Oke, saya akan mulai video pertama saya ini. Tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Nah, saya percaya nih Tuhan sudah pasti kasih tanda. Tandanya seperti apa? Kita akan bahas. Harapan saya buat teman-teman kaum muda setelah mendengar topik pembicaraan ini, kamu bisa lebih peka, lebih tajam, dan tidak salah mengambil sebuah keputusan. Sehingga kemudian pernikahanmu kelak dan rumah tanggamu kelak akan diberkati Tuhan. Oke? Saya percaya sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda kepada kita. Karena tanda tersebut kita dipermudahkan oleh Tuhan. Dengan tanda tersebut kita jadi lebih peka mana sebenarnya jodoh kita yang memang Tuhan sudah persiapkan. Teman-teman mesti tahu, tanda itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Gak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya terkadang terjadi sebuah kesalahan yang sering kita lakukan sebagai anak-anak muda. Bahkan kita dalam mencari pasangan hidup, kita kurang atau bahkan terkadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita hanya memaksakan keinginan kita. Padahal keinginan kita seringkali berbahaya untuk kedepannya. Dan terkadang keinginan kita bukanlah yang terbaik. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah bagi kita. Kita sering mengandalkan keinginan kita dan kita ngotot. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, cobalah buka hatimu dengan rendah hati mau dituntun oleh firman Tuhan, sehingga engkau layak mendapatkan yang terbaik. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang itu pasti jadi lebih peka. Orang itu jadi mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, berikut ini saya akan coba share ke beberapa teman-teman sekalian tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Teman-teman coba pelajari satu demi satu, kemudian cocokkan dengan beberapa poin ini. Begitu salah satu di antara yang akan saya jabarkan tidak cocok, tolong didoakan ulang lagi ya. Karena begini, yang saya sampaikan ini adalah esensi yang artinya tidak bisa ditawar-menawar. Kalau ini dilakukan, kita akan mendapatkan yang terbaik dan hubungan kita akan diberkati oleh Tuhan. Tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan adalah yang pertama, dia seharus seiman. Nah, saya dapati kesalahan anak muda, mereka cuma menginginkan keinginan hatinya. Padahal jelas-jelas seseorang yang dia sukai itu adalah seseorang yang beda keyakinan. Namun saya dapati beberapa anak muda, mereka termakan omongan atau kata-kata manis atau janji-janji manis. Contohnya, setelah menikah saya akan pindah kepercayaan. Terus kemudian orang tersebut bilang, nanti saya menangkan untuk Tuhan. Nah, akibatnya ketika sampai ke pernikahan tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Terakhir banyak yang bercerai. Karena apa? Melanggar firman Tuhan. Jadi tanda yang pertama pria jodoh kita dari Tuhan
dipastikan dia seiman. Karena firman Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Saya akan jadikan kamu seorang penolong yang sepadan, yang artinya kalau sepadan dari Tuhan dipastikan seiman. Bagaimana akan jadi seiman kalau salah satunya tidak seiman? Bagaimana akan jadi seiman kalau salah satunya tidak seiman? Itu artinya bahwa seiman itu mesti mengasihi Tuhan. Sebab banyak juga orang Kristen sama-sama Kristen, tapi ada juga yang pisah atau bercerai karena tidak takut akan Tuhan. Jadi yang pertama ini adalah dia seiman plus dia takut akan Tuhan. Artinya dia takut akan Tuhan, kita bisa cek dari kegiatan dia sehari-hari. Apakah dia rajin beribadah? Apakah dia rajin berdoa? Apakah dia baca firman Tuhan dengan kamu setiap hari dan lain-lain. Kita bisa cek ya. Apakah dia suka atau tidak. Jadi yang pertama tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan adalah seiman plus takut akan Tuhan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah dewasa karakternya. Artinya sudah dewasa cara pandangnya. Sebab banyak orang yang sudah berumur tapi sifatnya atau cara pandangnya kekanak-kanakan. Dan saya percaya yang dari Tuhan tidak mungkin memberikan yang masih kekanak-kanakan. Sebab ketika kita menjalin sebuah hubungan atau pernikahan dengan seseorang yang masih kekanak-kanakan, pastinya repot ya. Tidak ada pertumbuhan di dalam hubungan itu. Kenapa? Karena anak-anak itu egois, mementingkan diri sendiri. Cuek dan sifatnya anak-anak itu adalah main-main. Itu dunianya anak-anak. Jadi kalau kita pacaran sama seseorang yang punya sifat kekanak-kanakan, maka hubungan tersebut akan dijadikan tempat dia main-main. Dan paling parahnya kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang yang masih sifat kekanak-kanakan, kita akan terluka. Karena apa? Kita tidak diperhatikan, kita dicuekin, kita jadi terluka. So, yang dewasa ini adalah pria jodoh dari Tuhan ke kita. Oke? Perhatikan deh ciri-ciri yang dewasa itu seperti apa. Yang pastinya dia bertanggung jawab, dia punya perencanaan, dia sudah bekerja, dia komitmen. Jadi jangan hanya karena tampan, tapi masih kekanak-kanakan. Pasti repot dong. Sekali lagi teman-teman, jadi dewasa itu bukan umur, tapi masalah respon dan cara pandang. Jadi yang kedua itu dewasa karakternya, dan jangan lupa jangan hanya dewasa, dia juga mesti baik karakternya. Karena kalau karakternya manis, itu akan buat kita nyaman. Itu akan buat kita damai sejahtera, itu akan buat kita sukacita, plus kita jadi bahagia. Ketiga, tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan adalah dia berfokus sebagai imam. Karena pria terpanggil sebagai kepala rumah tangga, terpanggil sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nah, sejak dari pacaran, sebenarnya kita mesti pelajari pria ini berfungsi nggak sebagai imam. Nah, dari mana kita tahu pria ini berfungsi sebagai imam? Pertama, dia harus menuntunmu. Kedua, dia mengajarimu. Ketiga, dia menolongmu. Keempat, dia mengarahkanmu. Pokoknya berfungsi sebagai imam yang mengarahkan kita ke arah yang positif, hal-hal yang membangun. Nah, saya nggak tahu deh apakah teman-teman muda punya pasangan pria yang justru mencoba mengarahkanmu ke hal-hal yang salah. Kalau mengarah ke hal-hal yang salah, berarti dia tidak berfungsi sebagai imam ya. Oke, saya lanjutkan lagi tanda-tanda pria jodoh dari Tuhan.
Yang keempat, direstui oleh orang tua, dalam arti orang tua dia, orang tua pasanganmu. Nah, banyak orang-orang tidak memperhatikan ini. Padahal kita baca firman Tuhan dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Maka di mana tanah tempat engkau diberkati Tuhan, bahkan bukan cuma itu saja, umur panjang, bahkan firman Tuhan bilang, engkau akan diberikan sebuah kebahagiaan. Jadi, dalam menghormati orang tua kita, kita punya upah langsung, gak ditunda-tunda, yaitu umur panjang. Tanah di mana engkau berdiri diberkati. Tuhan bahkan memberikan kebahagiaan di bumi itu. Menjadi bagianmu. Kemudian ada pertanyaan, gimana nih kalau hubungan kita tidak direstui oleh kedua belah pihak, orang tua kita? Dengan alasan ini, dengan alasan itu, macam-macam deh alasannya. Nah, saya mau jawab ya. Saya percaya kalau kalian takut akan Tuhan, terus sepakat berdoa bersama-sama, menunjukkan prestasi kerja kalian yang bagus, menunjukkan karakter yang bagus, saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati kedua orang tua kita. Oke, saya lanjut lagi ke 5. Tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Bertanggung jawab. Pria itu harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab di sini artinya secara spesifik adalah dia bekerja keras. Tidak malas-malesan deh. Dan ada beberapa pria yang saya pernah temui itu, dia tidak malu kalau pasangannya atau ceweknya membayarkan kosnya cowok ini, bahkan makannya ditanggung. Ada memang laki-laki yang nggak punya rasa malu. Bagi saya, laki-laki yang bertanggung jawab maka dia harus bekerja keras. Dia bekerja karena dia punya tanggung jawab untuk kamu dan anak-anakmu kelak. Kalau kalian sudah diberkati nantinya atau menikah, jangan coba-coba berpacaran dengan seseorang pria yang pemalas. Repot nantinya dengan orang yang pemalas ini. Dan orang rajin pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, yang keenam, tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan adalah kamu yakin dan damai sejahtera. Saya percaya keyakinan itu bergandengan erat dengan damai sejahtera. Selama kita yakin, ingat, kita yakin bukan berarti memiliki keinginan daging kita. Kita yakin karena sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita yakin, maka kita akan menerima damai sejahtera. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kamu yakin dengan semua model, dengan semua karakter dia? Apakah kamu yakin? Nah, muncul deh pertanyaan, apakah damai sejahtera tersebut bisa dipisahkan? Pasti dong tidak bisa dipisahkan, karena yakin dan damai sejahtera itu ada berkaitan, ada berhubungan, saling berhubungan gitu loh. Itu satu paket. Nah, kalau kamu gak yakin, kamu gak ada damai sejahtera, kemungkinan besar bukanlah jodoh kamu, bahwa pria itu bukan jodoh kamu. Karena Tuhan gak mungkin memberikan pasangan yang mana kamu sendiri tidak punya damai sejahtera dan tidak yakin. Saya percaya kalau dari Tuhan, pasti Tuhan berikan kamu damai sejahtera dan keyakinan.
Percaya deh. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah pria itu harus memiliki perencanaan atau visi dalam hidupnya. Karena laki-laki itu dia sebagai imam, dia sebagai kepala, dia sebagai nahkoda, dia sebagai penuntun. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin kelak rumah tanggamu akan berjalan ke depan tanpa dia punya perencanaan? Tanda dia punya visi. Firman Tuhan bilang, apabila tidak ada visi, maka liarlah. Karena visi itu sangat penting. Nah, kalau pria punya visi, maka ditanya kapan, pasti dia bisa menjawab. Kapan mau menikah, hari apa, bulan apa, dia tahu. Kenapa? Karena dia tahu. Dia punya perencanaan yang matang dan visi untuk kedepannya. Nah, ini 7 tanda-tanda pria jodoh kita dari Tuhan. Ini adalah esensi yang inti. Kalau teman-teman sudah pelajari ke-7 poin ini, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan damai sejahtera, keyakinan, dan apabila ke-7 itu ada di dalam diri pasanganmu, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, tetap semangat, antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dan mujizat atas hidup kita. God bless you. Dah. Amin.